Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan daripada syarah dan terjemah Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan ini kita masuk pada bab bersegera melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Wa qala aidan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran ayat 133. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis shalihah fasatakunu fitanun ka qita'il lail al-muslim yushbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran wa yumshi mu'minan wa yushbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahul Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amal soleh, karena akan terjadi fitnah seperti malam yang gelap gulita. Catatan kakinya, saat itu kebanyakan orang akan sulit membedakan yang benar dan yang batil. Saat itu seorang laki-laki berada dalam keadaan beriman di waktu pagi, namun kafir di waktu sore, dan beriman di waktu sore lalu kafir di waktu pagi. Dia menjual agamanya dengan harta dunia. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, seorang mukmin harus berpegang teguh dengan ajaran agamanya dan bersegera melakukan kebaikan sebelum datang keadaan yang menghalanginya untuk berbuat baik. Yang kedua, di akhir zaman akan ada kerusakan dan cobaan yang datang silih berganti. Semoga Allah melindungi kita dari kerusakan dan cobaan tersebut. Hadis yang keduanya, An Abi Syirwa'ata bi kasris sinil muhmalati wa fathiha Uqbata binil Harisin radhiyallahu anhu qala Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-ashraf fasallama summa qama musyri'an fatahatta
riqaban nas ila ba'di hujari nisaihi fafazi'an nas min sura'atihi fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sura'atihi qala zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayah bisani fa amaratu bi kismatihi. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu kuntu qalabtu fil baiti tibran minas sadaqati fakarihtu an ubayyina. Abu Syirwah Uqbah bin Harish radhiyallahu anhu berkata, aku mengerjakan sholat asar di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah mengucapkan salam atau selesai sholat, beliau berdiri dan berjalan dengan cepat melewati banyak orang menuju kamar-kamar istri beliau. Orang-orang terkejut karena beliau berjalan dengan sangat cepat. Beberapa saat kemudian beliau keluar menjumpai mereka. Beliau melihat mereka terheran-heran dengan jalan beliau yang sangat cepat. Lalu beliau bersabda, aku teringat akan emas yang kami miliki. Aku khawatir emas itu akan memalingkanku dari ketaatan. Karena itu, aku merintahkan agar emas itu dibagikan. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat lain disebutkan, aku tinggalkan sedikit emas dari sedekah di rumah. Aku tidak suka kalau emas itu berada di tempatku hingga waktu malam. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, di dalam hadis tersebut terdapat seruan untuk menjauhi perkara-perkara yang memalingkan kita dari Allah dan seruan untuk segera melakukan kebaikan. Yang kedua, kita diperbolehkan mewakilkan pembagian sedekah kepada orang lain meskipun kita mampu melakukannya sendiri. Jemaah sekalian, demikian dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bersegera melakukan kebaikan. Mumpung kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, diberi umur, ya, sebelum Allah panggil kita. Karena kalau sudah Allah panggil kita, sudah terputus kita untuk berbuat amal. Karena di sini saja Rasul ada harta yang sedikit emas saja, gelisah, ya, sampai dibagikan. Mungkin kalau kita justru menumpuk-numpuk emas gitu ya, ya Allah, jadi karena menumpuk harta gitu ya, sampai kita lupa berkenaan dengan untuk bekal akhirat. Mumpung Allah berikan waktu, Allah berikan kesempatan, jangan sampai nanti pada saat Allah udah panggil baru kita bilang, ya Allah kembalikan kami ke dunia sedikit saja untuk bersedekah, untuk berbuat baik gitu kan. Jadi itu sering kita baca ayatnya. Jadi pada saat Allah panggil baru kita mau menyadar, pada saat sakaratul maut minta ditangguhkan sesedikit saja. Untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk bersedekah. Dan di ayat lain berkenaan dengan berkenaan dengan penyesalan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di dunia lupa, ya, di dunianya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau tara idzil mujrimuna nakisuna ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na
farji'na na'mal sholihan inna kanu muqinun. Ya Allah, kalau kita lihat di dalam ayat tersebut, seorang hamba bersimpuh duduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebetulnya kami melihat, kami mendengar apa-apa yang telah disampaikan baik dengan oleh penceramah, baik oleh ulama, baik dengan orang-orang yang bijak untuk berbuat kebaikan, cuman dia enggan melakukannya. Maksudnya kami mendengar, kami melihat ya untuk berbuat baik itu tapi tidak dikerjakan. Kemudian kembalikan kami ke dunia sesaat aja untuk berbuat yang baik. Jadi itu penyesalan kalau udah sampai sana sudah tidak bisa lagi kembali ke dunia. Ya, mudah-mudahan dua hadis tersebut mendapat tempat di hati kita, mumpung Allah masih beri kesempatan, masih Allah berikan kebebasan untuk beribadah, untuk berbuat baik. Jadi wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, mudah-mudahan kita terus berusaha terus untuk istiqomah, untuk berbuat baik ya. Karena Allah lihat adalah output kita, kebaikan-kebaikan kita yang nanti Allah berikan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi renungan buat kita dan mendapat jadi pelajaran dan dapat kita amalkan dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.